Aku hadiri pernikahan mantan suami. Kupermalukan mantan suamiku dan istri barunya dengan menampilkan video perselingkuhan mereka. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Lucy menghela napas pelan, menikmati semburat jingga yang melukis langit senja Jakarta. Duduk di teras rumah mereka yang asri, dengan secangkir teh hangat di tangan, adalah salah satu ritual favoritnya bersama Ian. Rumah ini, dengan dinding bata ekspos dan taman kecil yang dirawat Lucy dengan penuh kasih, adalah saksi bisu dari 5 tahun pernikahan mereka yang terasa begitu indah di awal. Ia melirik ke dalam, melihat Ian sedang berkutat dengan laptop di ruang kerja. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Ian, dengan rambut hitam legam yang selalu sedikit berantakan dan mata coklatnya yang teduh, adalah dunianya. Mereka bertemu di sebuah pameran seni, dan sejak saat itu, hidup Lucy terasa lebih berwarna. Ian, seorang arsitek berbakat, selalu tahu bagaimana membuat Lucy merasa istimewa. Kata-kata puitisnya, sentuhan lembutnya, dan ambisinya yang membara selalu membuat Lucy kagum. Dulu, setiap senja seperti ini, Ian akan bergabung dengannya di teras. Mereka akan berbagi cerita tentang hari masing-masing, merencanakan liburan impian, atau sekadar menikmati kebersamaan dalam diam. Lucy masih ingat jelas bagaimana Ian melamarnya di teras ini, di bawah taburan bintang, dengan sebentuk cincin berlian sederhana namun elegan. Air mata bahagia Lucy menetes saat itu, dan ia yakin kebahagiaan ini akan abadi. Namun, setahun belakangan, senja di teras terasa sedikit berbeda. Ian semakin sering menghabiskan waktu di ruang kerja, dalihnya selalu pekerjaan yang menumpuk. Komunikasi mereka mulai berkurang, dan Lucy merasakan ada jarak yang perlahan tapi pasti tumbuh di antara mereka. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, berusaha percaya pada Ian seperti dulu. Mungkin memang benar, tuntutan pekerjaan Ian sedang tinggi-tingginya. Malam ini, Ian keluar dari ruang kerja dengan wajah lelah. "Hai," sapanya singkat, lalu duduk di kursi seberang Lucy. "Hai," balas Lucy lembut, mencoba menyembunyikan kekecewaan karena Ian tidak langsung mendekat dan memeluknya seperti biasanya. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari taman. Lucy memperhatikan Ian. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan raut wajahnya tampak tegang. "Kerjaan banyak ya?" tanya Lucy, mencoba membuka percakapan. Ian menghela napas lagi. Kali ini lebih berat. "Lumayan. Ada proyek besar yang harus segera diselesaikan." "Kamu terlihat capek sekali. Mau kubuatkan teh lagi?" tawar Lucy. "Tidak usah, terima kasih," jawab Ian tanpa menatap mata Lucy. Lucy merasa ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, Ian akan menerima tawarannya dengan senang hati. Bahkan mungkin memintanya untuk menemaninya di ruang kerja sambil ia melanjutkan pekerjaannya. Sikap dingin Ian malam ini membuatnya merasa tidak nyaman. "Ian, ada yang ingin kamu ceritakan?" tanya Lucy pelan, mencoba meraih tangan suaminya. Ian sedikit tersentak saat tangan Lucy menyentuh tangannya. Ia menarik tangannya perlahan. "Tidak ada apa-apa, sayang. Aku hanya sedang fokus dengan pekerjaan." Jawaban Ian tidak meyakinkan Lucy. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Namun, ia memilih untuk tidak mendesak. Ia percaya, jika Ian memiliki sesuatu untuk diceritakan, ia akan melakukannya pada waktunya. Malam itu, Lucy tidur di samping Ian yang memunggunginya. Ia menatap langit-langit kamar,
merasakan kekosongan yang semakin besar di hatinya. Ia berharap senja esok hari akan kembali seperti dulu, penuh kehangatan dan cinta. Namun, tanpa ia sadari, awan gelap mulai menggantung di atas rumah tangga mereka, siap untuk menurunkan badai yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, Lucy bangun dengan perasaan tidak nyaman yang masih membayangi. Ia menoleh ke samping, mendapati Ian sudah tidak ada di tempat tidur. Biasanya, Ian akan meninggalkannya catatan kecil atau setidaknya mencium keningnya sebelum berangkat kerja. Pagi ini, tidak ada apapun. Lucy bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Saat ia membuka lemari pakaian Ian untuk mengambil handuk, sebuah aroma asing menusuk hidungnya. Aroma parfum wanita, bukan aroma parfum maskulin yang biasa digunakan Ian. Lucy mengerutkan kening. Ia mencium lagi ke meja yang tergantung di lemari. Aroma itu masih samar tercium. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ia pernah menggunakan parfum dengan aroma seperti ini? Tidak. Seingatnya tidak pernah. Perasaan aneh mulai menjalar di hatinya. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin saja aroma itu menempel dari salah satu rekan kerja wanita Ian. Tapi, mengapa aromanya begitu kuat? Di meja makan, Lucy hanya menemukan secangkir kopi yang sudah dingin. Ian sudah pergi tanpa sarapan bersamanya. Padahal biasanya mereka selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama, meskipun hanya sebentar. Sepanjang hari itu, pikiran Lucy dipenuhi dengan aroma parfum asing itu. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya sebagai seorang pemilik toko bunga, namun bayangan Ian dan aroma misterius itu terus mengganggu konsentrasinya. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Ian melalui telepon, namun panggilannya tidak dijawab. Pesan singkatnya pun hanya dibalas singkat, sedang rapat penting. Sore harinya, saat Ian akhirnya pulang, Lucy mencoba bersikap biasa. Ia menyambut Ian dengan senyuman dan menyiapkan makan malam kesukaannya. Namun, Ian tampak tidak bersemangat. Ia hanya makan sedikit dan lebih banyak diam. "Bagaimana rapatnya?" tanya Lucy, mencoba mencairkan suasana. "Melelahkan," jawab Ian singkat, tanpa menatap Lucy. Setelah makan malam, Ian kembali berkutat dengan pekerjaannya di ruang kerja. Lucy merasa semakin jauh dari suaminya. Ia merindukan Ian yang dulu, yang selalu terbuka dan berbagi segalanya dengannya. Malam itu, Lucy memutuskan untuk menunggu Ian selesai bekerja. Ia ingin berbicara, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekitar pukul 11 malam, Ian keluar dari ruang kerja dengan wajah kusut. "Kamu belum tidur?" tanya Ian, terkejut melihat Lucy masih terjaga di ruang tamu. "Aku ingin bicara," jawab Lucy pelan. Ian menghela napas. "Kita bicara besok saja ya? Aku sangat lelah." "Tidak, Ian. Aku ingin bicara sekarang," desak Lucy. Ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ian akhirnya duduk di sofa, tampak enggan. Lucy menatap mata suaminya, mencari kejujuran di sana. "Aku mencium aroma parfum wanita di kemejamu pagi ini," kata Lucy lirih. Ian tampak terkejut. Ia mengalihkan pandangannya, menghindari tatapan Lucy. "Oh, itu mungkin dari rekan kerja. Tadi siang ada meeting dengan tim dari kantor lain. Parfumnya sangat kuat, Ian. Dan kamu tidak biasanya tidak sarapan dan tidak menjawab teleponku," lanjut Lucy, suaranya mulai bergetar. Ian terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. "Lucy, jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku sedang banyak tekanan pekerjaan." "Lalu kenapa kamu menghindariku?" tanya Lucy. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ian tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Keheningan yang menyelimuti mereka terasa begitu dingin dan menyakitkan bagi Lucy. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka,
Lucy merasa ada tembok besar yang berdiri kokoh di antara dirinya dan Ian. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia merasa sesuatu yang buruk sedang mengintai rumah tangga mereka. Aroma parfum asing itu menjadi pertanda awal dari badai yang sebentar lagi akan menerjang kehidupannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca bagi Lucy. Hubungannya dengan Ian semakin renggang. Mereka masih tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, namun terasa seperti dua orang asing yang berbagi ruang. Ian semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, dan setiap kali Lucy mencoba bertanya lebih lanjut, ia selalu menghindar atau memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Lucy mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Ian selalu membawa ponselnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Ia juga sering menerima panggilan telepon yang ia jawab dengan suara pelan dan menjauh dari Lucy. Ketika Lucy mencoba mendekat, Ian akan langsung mematikan telepon atau mengubah topik pembicaraan. Suatu malam, saat Ian sedang mandi, ponselnya berdering di nakas. Lucy, yang sedang membereskan tempat tidur, tanpa sadar melihat nama yang tertera di layar. Kila. Jantung Lucy berdebar kencang. Ia tidak mengenali nama itu. Siapa Kila? Mengapa Ian menerima telepon darinya begitu sering? Rasa penasaran dan kecurigaan bercampur aduk di benaknya. Ia mencoba mencari tahu tentang Kila. Ia membuka media sosial Ian, berharap menemukan petunjuk. Namun tidak ada nama Kila di daftar pertemanannya. Ia bahkan mencoba mencari nama Kila di internet. Namun tidak ada informasi yang relevan. Misteri ini semakin membuat Lucy merasa gelisah. Lucy memutuskan untuk bercerita kepada sahabatnya, Maya. Mereka sudah berteman sejak kuliah, dan Maya selalu menjadi tempat Lucy berkeluh kesah. Saat Lucy menceritakan perubahan sikap Ian dan nama Kila yang misterius, Maya tampak prihatin. Luz, kamu jangan langsung berpikiran buruk. Mungkin saja itu rekan kerja Ian, kata Maya mencoba menenangkan. Tapi, Mei, sikap Ian aneh sekali. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aroma parfum wanita itu juga, aku benar-benar tidak tahu harus berpikir apa, jawab Lucy dengan suara lirih. Coba kamu ajak bicara Ian lagi secara baik-baik. Ungkapkan semua kekhawatiranmu. Komunikasi itu penting dalam pernikahan, saran Maya. Lucy mencoba mengikuti saran Maya. Suatu malam, saat Ian sedang bersantai di ruang tamu, Lucy memberanikan diri untuk mendekatinya. Ian, kita perlu bicara serius, kata Lucy dengan nada tegas namun lembut. Ian menghela napas dan meletakkan ponselnya. Ada apa lagi? Luz, aku benar-benar lelah. Aku khawatir dengan kita. Ian, kamu berubah. Kamu jadi lebih tertutup dan menjauh dariku. Aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan, ungkap Lucy. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ian mengalihkan pandangannya. Aku sudah bilang, aku hanya sedang banyak pekerjaan. Kamu terlalu sensitif. Benarkah hanya itu? Lalu siapa Kila? Kenapa kamu sering menerima telepon darinya? Tanya Lucy, mencoba menahan emosinya. Ian tampak terkejut dengan pertanyaan Lucy. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada dingin. Kila itu, rekan kerja baru di kantor. Kami sedang mengerjakan proyek penting bersama. Jawaban Ian terdengar tidak meyakinkan bagi Lucy. Ada sesuatu dalam nada bicaranya dan ekspresi wajahnya yang terasa janggal. Mengapa ia harus menyembunyikan nama rekan kerjanya? Mengapa ia tampak begitu defensif? Malam itu, Lucy kembali tidur dengan hati yang hancur. Ia merasa semakin yakin ada sesuatu yang salah dalam pernikahannya. Bayangan nama, Kila, terus berputar di benaknya, menjadi simbol dari ketidakpercayaan dan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Ian.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia merasa, kebahagiaan yang dulu pernah ia rasakan kini mulai memudar, digantikan oleh kecemasan dan ketidakpastian. Beberapa minggu berlalu, dan ketegangan antara Lucy dan Ian semakin terasa. Ian masih bersikap dingin dan tertutup. Sementara Lucy terus dihantui oleh rasa curiga dan pertanyaan tentang Kila. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, berusaha untuk percaya pada Ian, namun hatinya selalu memberontak. Suatu malam, Ian tertidur di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Ponselnya tergeletak di sampingnya. Lucy, yang sedang membereskan meja kopi, tanpa sengaja melihat notifikasi pesan yang muncul di layar kunci ponsel Ian. Nama pengirimnya adalah Kila, dan isi pesannya singkat namun menusuk hati Lucy, "Kangen kamu." Jantung Lucy berdegup kencang. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Pesan singkat itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Keraguan dan kecurigaan yang selama ini ia coba tepis kini menjelma menjadi keyakinan yang pahit. Ian dan Kila pasti memiliki hubungan lebih dari sekadar rekan kerja. Dengan tangan gemetar, Lucy meraih ponsel Ian. Ia tahu ia tidak seharusnya melakukan ini, melanggar privasi suaminya, namun rasa ingin tahu dan sakit hati mengalahkan akal sehatnya. Ia mencoba membuka kunci ponsel Ian. Namun ternyata ponsel itu terkunci dengan pola yang tidak ia ketahui. Biasanya, Ian selalu menggunakan pola yang sama sejak awal pernikahan mereka. Ini adalah perubahan lain yang luput dari perhatian Lucy sebelumnya. Lucy mencoba beberapa kali pola yang biasa digunakan Ian, namun semuanya salah. Frustrasi dan amarah mulai menguasainya. Ia meletakkan kembali ponsel Ian dengan kasar. Ia tidak butuh membaca pesan-pesan lainnya. Pesan singkat, "Kangen kamu," sudah cukup untuk menghancurkan pertahanannya. Malam itu, Lucy tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan pesan itu, memutar kembali semua kejadian aneh dalam beberapa minggu terakhir. Sikap dingin Ian, aroma parfum asing, telepon-telepon rahasia, dan sekarang pesan singkat dari Kila. Semuanya terasa seperti potongan-potongan puzzle yang kini mulai membentuk gambar yang menyakitkan. Keesokan paginya, saat Ian sedang bersiap untuk berangkat kerja, Lucy memberanikan diri untuk menghadapinya. Ia sudah memutuskan, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Ian, semalam aku melihat pesan di ponselmu," kata Lucy dengan suara yang berusaha ia tegarkan. Ian yang sedang mengancingkan kemejanya, terhenti. Ia menoleh ke arah Lucy dengan ekspresi terkejut. "Pesan apa?" tanyanya dengan nada gugup. "Pesan dari Kila. Dia bilang dia kangen kamu," jawab Lucy, menatap tajam mata Ian. Wajah Ian langsung pucat. Ia mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap mata Lucy. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya terbata-bata. "Lalu seperti apa, Ian? Rekan kerja bilang kangen pada suami orang?" tanya Lucy dengan nada sinis. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ian terdiam, tidak bisa menjawab. Ia tampak kebingungan dan ketakutan. "Katakan padaku, Ian, apa yang sebenarnya terjadi di antara kamu dan Kila?" desak Lucy, suaranya bergetar karena menahan tangis. Ian menghela napas berat. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyangkalnya. "Baiklah, Lucy, ada sesuatu yang perlu kamu tahu," katanya akhirnya, dengan nada pasrah. Pengakuan Ian itu terasa seperti pukulan telak bagi Lucy. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak menyangka, orang yang paling ia cintai dan percayai tega mengkhianatinya. Titik pemicu dalam pernikahan mereka telah tercapai. Konflik yang selama ini tersembunyi kini mulai terungkap, membawa bersamanya rasa sakit dan pengkhianatan yang mendalam. Kata-kata Ian menggantung di udara, terasa seperti bom waktu yang baru saja meledak di dalam ruangan.
Lucy merasakan tubuhnya menegang, napasnya tercekat. Ia menatap Ian dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kenapa? Ian? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Suaranya bergetar hebat, nyaris tidak terdengar. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia kendalikan, membasahi wajahnya yang pucat. Ian menghela napas panjang, raut wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Namun bagi Lucy, itu terasa seperti topeng kepalsuan belaka. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Lucy, sungguh. Awalnya, semua terasa begitu polos. Kami sering bekerja lembur bersama, membahas proyek. Kila, dia pendengar yang baik. Dia membuatku merasa, dilihat, dihargai dengan cara yang berbeda. Dilihat, dihargai. Lucy mengulang kata-kata Ian dengan nada sinis yang bercampur dengan kepedihan. Ia merasakan amarah mulai menyala di tengah kesedihannya. Lalu aku? Selama ini aku tidak melihatmu? Aku tidak menghargaimu? Aku selalu berusaha menjadi istri yang terbaik untukmu. Ian, aku korbankan banyak hal untuk kita. Aku tahu. Luz, aku tahu semua itu. Ian mencoba meraih tangan Lucy, namun ia menarik tangannya dengan kasar. Bukan maksudku kamu tidak cukup. Hanya saja, ada kekosongan yang kurasakan. Kita jadi jarang bicara dari hati ke hati seperti dulu. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, aku juga dengan pekerjaanku. Kita seperti hidup masing-masing di dalam rumah yang sama. Jadi, karena kesibukan itu, kamu mencari kehangatan di pelukan wanita lain. Lucy menaikkan nada bicaranya, emosinya mulai tak terkendali. Apakah itu pembenaranmu untuk tidur dengan wanita lain? Ian, apakah janji suci kita tidak berarti apa-apa bagimu? Ian terdiam, menundukkan kepalanya. Ia tidak berani menatap mata Lucy yang penuh dengan kekecewaan dan amarah. Ia tahu, kata-katanya tidak akan pernah bisa sepenuhnya menjelaskan atau memaafkan perbuatannya. Sudah berapa lama ini berlangsung? Ian, berapa lama kamu membohongiku? Tanya Lucy dengan suara yang lebih dingin, mencoba mengendalikan emosinya agar ia tidak terlihat terlalu lemah. Ian tampak semakin terpojok. Ia meremas tangannya sendiri, tampak sangat tidak nyaman. Sekitar 6 bulan. Jawabnya akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. 6 bulan. 6 bulan ia hidup dalam kebohongan. Berpura-pura mencintainya, tidur di sampingnya. Sementara hatinya telah dimiliki oleh wanita lain. Lucy merasakan perutnya bergejolak. Rasa mual menyeruak. Ia mengingat kembali semua malam ketika Ian pulang larut malam. Semua pesan singkat yang disembunyikannya, semua alasan pekerjaannya yang terasa janggal. Semuanya kini masuk akal. Namun kebenarannya terasa begitu menyakitkan. Kamu benar-benar tega, bisik Lucy, air mata kembali membanjiri wajahnya. Ia merasa seperti ditikam dari belakang oleh orang yang paling ia percayai. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Aku mencintaimu lebih dari apapun. Ian. Aku memberikan segalanya untuk pernikahan ini. Ian akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya juga tampak berkaca-kaca. Aku tahu. Lucy. Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Menyesal? Lucy tertawa getir. Apakah penyesalanmu bisa mengembalikan kepercayaanku? Apakah bisa menghapus semua kebohongan dan pengkhianatan ini? Kamu telah menghancurkan segalanya. Ian, kamu telah menghancurkan kita. Lucy merasakan kakinya lemas. Ia mundur beberapa langkah, menjauhi Ian seolah pria itu adalah racun yang bisa membunuhnya. Ia tidak bisa lagi menatap wajah yang dulu sangat ia cintai. Lucy, kumohon,
Jangan seperti ini. Biarkan aku menjelaskan semuanya. Aku? Ian mencoba mendekat. Namun Lucy mengangkat tangannya, menghentikannya. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Ian, aku sudah tahu semuanya. Kamu berselingkuh. Kamu membohongiku. Itu sudah cukup, kata Lucy dengan nada tegas, meskipun hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju kamar tidur mereka. Ia menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat, mencari perlindungan dari kenyataan pahit yang baru saja menghantamnya. Di balik pintu, Lucy merosot ke lantai, menangis terisak-isak. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba meredam rasa sakit yang begitu menusuk. Ia merasa kosong, marah, dan sangat terluka. Kenangan indah pernikahan mereka tiba-tiba terasa seperti mimpi buruk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia yakin, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pengakuan Ian telah merobek jiwanya, meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Sementara itu, di luar kamar, Ian terduduk lemas di sofa, menatap pintu yang tertutup dengan tatapan penuh penyesalan dan keputusasaan. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan ia tidak yakin apakah ia bisa memperbaikinya. Malam itu terasa begitu panjang bagi Lucy. Terkunci di dalam kamar, air matanya seolah tidak ada habisnya. Ia memeluk bantal erat-erat, mencoba meredam suara isak tangisnya agar tidak terdengar oleh Ian di luar sana. Namun, rasa sakit di hatinya terlalu besar untuk dibendung. Pengkhianatan Ian terus berputar di benaknya, menghancurkan setiap kenangan indah yang pernah mereka bagi. Di tengah tangisnya, amarah perlahan mulai menyusup. Bagaimana bisa Ian tega melakukan ini padanya? Bagaimana bisa ia menghancurkan pernikahan yang telah mereka bangun dengan susah payah? Lucy merasa marah pada Ian, pada Kila, dan bahkan pada dirinya sendiri karena begitu bodoh dan tidak menyadari apapun selama ini. Namun, di antara amarah dan kesedihan, terselip rasa bingung. Mengapa? Mengapa Ian yang dulu begitu mencintainya bisa berubah menjadi orang yang tega mengkhianatinya? Apa yang sebenarnya terjadi di antara Ian dan Kila? Ia membutuhkan jawaban, meskipun ia tahu jawaban itu mungkin akan semakin menyakitkan. Keesokan paginya, Lucy bangun dengan mata sembab dan kepala yang terasa berat. Ia keluar dari kamar dan mendapati Ian tertidur di sofa ruang tamu dengan posisi meringkuk. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Lucy menatapnya sejenak. Namun rasa sakit di hatinya masih terlalu kuat untuk membuatnya merasa iba. Ia berjalan menuju dapur dan membuat secangkir kopi. Sambil menyesap kopinya, ia mulai berpikir jernih. Menangis dan meratapi nasib tidak akan menyelesaikan masalah ini. Ia perlu bertindak. Ia perlu mencari tahu lebih banyak tentang hubungan Ian dan Kila. Ia tidak bisa hanya menerima pengakuan Ian begitu saja. Setelah menghabiskan kopinya, Lucy menghubungi Maya. Ia menceritakan semua yang terjadi semalam, termasuk pengakuan Ian tentang Kila. Maya terkejut dan sangat marah mendengar cerita Lucy. Kurang ajar sekali Ian itu. Luz, aku tidak menyangka dia bisa melakukan hal seperti ini, kata Maya dengan nada geram. Kamu jangan diam saja, Luz. Kamu berhak tahu semuanya. Itu yang sedang kupikirkan, May. Aku ingin tahu sudah sejauh mana hubungan mereka. Aku ingin tahu siapa sebenarnya wanita itu, jawab Lucy dengan nada tekad. Apa kamu punya rencana? Tanya Maya. Lucy terdiam sejenak. Aku belum tahu persisnya. Tapi yang pasti, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Maya memberikan dukungan penuh pada Lucy. Ia menawarkan diri untuk membantu Lucy mencari informasi tentang Kila. Setelah menutup telepon dengan Maya, Lucy merasa sedikit lebih kuat.
Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi masalah ini. Hari itu, Lucy mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Ia mencoba mencari informasi tentang Kila di media sosial lagi, kali ini dengan lebih teliti. Ia juga mencoba mengingat-ingat, apakah Ian pernah menyebut nama Kila sebelumnya? Mungkin ada petunjuk kecil yang selama ini luput dari perhatiannya. Malam harinya, Ian mencoba berbicara dengan Lucy. Ia meminta maaf berulang kali dan memohon agar Lucy memberinya kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Namun, Lucy masih belum siap untuk mendengarkan. Luka di hatinya masih terlalu menganga. "Aku butuh waktu sendiri, Ian," kata Lucy dengan nada dingin. "Aku belum bisa bicara denganmu sekarang." Ian tampak kecewa, namun ia tidak memaksa. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar dan ia harus menerima konsekuensinya. Malam itu, Lucy kembali tidur di kamar sendirian. Namun, kali ini air matanya tidak sebanyak semalam. Ada tekad yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia tidak akan menjadi korban dalam situasi ini. Ia akan mencari tahu kebenarannya, dan ia akan memutuskan langkah selanjutnya berdasarkan kebenaran itu. Babak baru dalam hidup Lucy baru saja dimulai. Babak yang penuh dengan ketidakpastian, namun juga dengan tekad untuk memperjuangkan harga dirinya. Tekad Lucy untuk mencari tahu kebenaran semakin kuat. Keesokan harinya, setelah Ian berangkat kerja dengan wajah murung, Lucy mulai bergerak. Ia tahu ia harus berhati-hati agar Ian tidak curiga. Langkah pertamanya adalah memeriksa kembali ponsel Ian. Ia ingat Ian sering meninggalkan ponselnya di meja kerja saat sedang mandi atau berganti pakaian. Dengan jantung berdebar, Lucy masuk ke ruang kerja. Ponsel Ian tergeletak di atas meja. Kali ini, entah karena lupa atau memang tidak menyangka Lucy akan mencoba lagi, ponsel itu tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, Lucy membuka galeri foto. Di sana, ia menemukan beberapa foto Ian dan seorang wanita yang tidak asing baginya. Wanita yang sama dengan foto profil WhatsApp dengan nama Kila. Foto-foto itu menunjukkan mereka berdua tersenyum bahagia, berpegangan tangan. Bahkan ada beberapa foto yang diambil di tempat yang tampak seperti kamar hotel. Hati Lucy mencelos melihat kemesraan mereka. Ini bukan sekadar hubungan rekan kerja. Ia kemudian membuka aplikasi pesan. Percakapan antara Ian dan Kila penuh dengan kata-kata mesra, panggilan sayang, dan rencana untuk bertemu. Lucy membaca setiap pesan dengan air mata yang terus mengalir. Ia merasa seperti ditikam berkali-kali saat membaca betapa dalamnya hubungan mereka. Ternyata, perselingkuhan ini sudah berjalan jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Setelah puas mengumpulkan bukti dari ponsel Ian, Lucy menghubungi Maya. Ia menceritakan semua yang ditemukannya. Maya semakin geram mendengar cerita Lucy. "Ini sudah keterlaluan, Luz. Kamu harus punya bukti yang kuat untuk menghadapi Ian," kata Maya dengan nada marah. "Coba kamu cari tahu tentang wanita itu lebih lanjut. Siapa tahu ada informasi yang bisa kita gunakan." Lucy dan Maya kemudian berdiskusi tentang cara mencari tahu lebih banyak tentang Kila. Maya menyarankan Lucy untuk mencoba mencari informasi dari lingkungan sekitar kantor Ian atau mungkin dari teman-teman kantor yang mungkin Lucy kenal. Dengan sedikit ragu, Lucy mencoba menghubungi beberapa teman kantor Ian yang dulu pernah dekat dengannya. Awalnya, mereka tampak enggan untuk berbicara. Namun setelah Lucy menceritakan situasinya dengan jujur dan penuh emosi, salah satu teman kantor Ian, seorang wanita bernama Rina, akhirnya bersedia membantu. Rina bercerita bahwa Kila memang rekan kerja baru Ian di kantor. Ia juga mendengar desas-desus tentang kedekatan mereka, namun ia tidak menyangka hubungan mereka akan sejauh ini. Rina bahkan pernah melihat Ian dan Kila makan siang berdua di luar kantor beberapa kali. Selain itu, Lucy juga mencoba mencari informasi dari lingkungan rumahnya. Ia ingat,
Beberapa waktu lalu, salah satu tetangganya, Ibu Dewi, pernah bercerita melihat Ian mengantar seorang wanita ke rumahnya saat Lucy sedang tidak ada. Awalnya, Lucy tidak terlalu menghiraukannya, mengira itu mungkin rekan kerja Ian yang sedang mampir. Namun, kini cerita Ibu Dewi terasa begitu relevan. Dengan memberanikan diri, Lucy mendatangi rumah Ibu Dewi. Setelah menceritakan situasinya, Ibu Dewi membenarkan bahwa ia pernah melihat Ian mengantar seorang wanita cantik beberapa kali. Ibu Dewi bahkan sempat melihat mereka berpelukan di depan pintu rumah Lucy. Semua informasi yang didapatkan Lucy semakin menguatkan keyakinannya tentang perselingkuhan Ian. Rasa sakit dan marah di hatinya semakin membara. Ia merasa dipermalukan dan dibohongi selama ini. Namun, di sisi lain, ia juga merasa lebih kuat karena kini ia memiliki bukti-bukti yang tidak bisa lagi disangkal oleh Ian. Di akhir hari itu, Lucy duduk termenung di teras rumahnya. Ia memandangi taman kecil yang dulu ia rawat dengan penuh cinta, kini terasa layu seperti hatinya. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, di dalamnya tersimpan foto-foto dan pesan-pesan yang menjadi bukti pengkhianatan Ian. Ia tahu, ia tidak bisa lagi tinggal diam. Ia harus menghadapi Ian dan menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Lucy menunggu Ian pulang dengan perasaan campur aduk antara marah, sakit hati, dan tekad. Ia sudah menyiapkan mental untuk menghadapi suaminya dengan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Malam itu, Ian pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak terkejut melihat Lucy masih terjaga di ruang tamu. "Kamu belum tidur, Luz?" tanya Ian dengan nada khawatir. "Aku menunggumu," jawab Lucy datar, tatapannya dingin. Ian merasakan ada yang berbeda dengan Lucy malam ini. Ekspresi wajahnya keras, dan matanya memancarkan amarah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Ada apa, Luz?" tanya Ian hati-hati. Lucy tidak menjawab. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ruang kerja. Ia kembali dengan ponsel Ian di tangannya. "Ini apa, Ian?" tanya Lucy sambil menyodorkan ponsel Ian ke hadapannya, menampilkan salah satu foto mesra Ian dan Kila. Wajah Ian langsung pucat pasi. Ia tahu, semuanya telah terbongkar. Ia mencoba merebut ponselnya dari tangan Lucy, namun Lucy dengan cepat menariknya kembali. "Jangan sentuh ini," kata Lucy dengan nada tajam. "Jelaskan padaku, Ian, siapa wanita ini? Dan apa hubungan kalian sebenarnya?" Ian terdiam, tidak bisa mengelak lagi. Ia menghela napas berat dan akhirnya mengakui semuanya. Ia menceritakan tentang awal pertemuannya dengan Kila, kedekatan mereka di kantor, hingga akhirnya mereka terlibat dalam hubungan terlarang. Saat Ian berbicara, Lucy hanya bisa mendengarkan dengan hati yang semakin hancur. Setiap kata yang keluar dari mulut Ian terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia tidak menyangka Ian bisa berbohong dan mengkhianatinya selama ini. "Jadi, selama ini kamu membohongiku? Kamu tidur denganku, tapi hatimu ada pada wanita lain?" tanya Lucy dengan suara bergetar, air mata kembali membasahi pipinya. "Aku tahu aku salah, Luz. Aku sangat menyesal," kata Ian dengan nada memelas. Ia mencoba meraih tangan Lucy, namun Lucy menepisnya dengan jijik. "Menyesal katamu? Apakah penyesalanmu bisa mengembalikan semua yang telah kamu ambil dariku? Kepercayaanku, cintaku, semua sudah kamu hancurkan," bentak Lucy. Amarahnya akhirnya meledak. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, Luz. Aku..." "Cukup, Ian. Aku tidak ingin mendengar alasanmu lagi. Semuanya sudah jelas," potong Lucy dengan tegas. Ia kemudian menunjukkan pesan-pesan mesra antara Ian dan Kila. "Kamu bilang dia hanya rekan kerja? Lalu apa arti semua pesan ini?" Ian kembali terdiam, tidak bisa membela diri.
Ia tahu ia telah tertangkap basah. Aku juga tahu kamu pernah mengantarnya ke rumah ini saat aku tidak ada. Lanjut Lucy, menatap Ian dengan tatapan penuh kekecewaan. Tetangga kita melihat semuanya. Ian semakin terpojok. Ia tidak menyangka Lucy akan mencari tahu sejauh ini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ian? Kamu ingin aku memaafkanmu? Setelah semua yang kamu lakukan? Tanya Lucy dengan nada sinis. Ian menggelengkan kepalanya lemah. Aku tidak tahu, Luz. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku... Bahwa kamu apa? Ian? Bahwa kamu mencintai wanita lain di belakangku. Lucy memotong perkataan Ian lagi. Jangan mempermainkanku lagi. Aku sudah cukup bodoh selama ini. Lucy kemudian mengeluarkan beberapa lembar foto dari dalam tasnya. Foto-foto yang ia temukan di ponsel Ian, termasuk foto-foto mereka di kamar hotel. Ia melemparkan foto-foto itu ke wajah Ian. Ini hadiah dariku untukmu dan wanita itu. Semoga kalian bahagia di atas penderitaanku, kata Lucy dengan nada dingin. Ian tertegun melihat foto-foto itu. Ia tidak menyangka Lucy akan memiliki bukti sekuat ini. Rasa malu dan penyesalan semakin menghimpitnya. Lucy, kumohon. Mulai sekarang, kita tidak ada lagi, kata Lucy dengan tegas. Aku ingin kamu pergi dari rumah ini besok pagi. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Air mata kembali mengalir di pipi Lucy. Ia merasa sangat terluka dan marah. Namun di saat yang sama, ia juga merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Konfrontasi itu telah menguras seluruh emosinya. Namun ia tahu, ini adalah langkah awal untuk membebaskan dirinya dari hubungan yang penuh kebohongan ini. Malam itu, tidur terasa begitu sulit bagi Lucy. Ia memikirkan semua yang telah terjadi dan bertanya-tanya tentang masa depannya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi menjadi wanita yang sama. Pengkhianatan Ian telah mengubahnya selamanya. Ian terdiam membeku setelah mendengar ultimatum Lucy. Wajahnya pucat pasi, dan matanya menunjukkan keputusasaan. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar, namun ia tidak menyangka Lucy akan bertindak secepat ini. Luz, kumohon, jangan seperti ini. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ian mencoba membujuk, suaranya lirih. Lucy menggelengkan kepalanya tanpa menatap Ian. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ian, keputusanku sudah bulat. Aku ingin kamu pergi. Ian menghela napas berat, bahunya terkulai. Ia tahu tidak ada gunanya lagi berdebat dengan Lucy. Ia telah melihat bukti-bukti perselingkuhannya, dan ia tahu ia telah kehilangan kepercayaan wanita yang dicintainya. Dengan langkah gontai, Ian berjalan menuju kamar mereka. Lucy hanya memperhatikannya dari ruang tamu, hatinya terasa dingin dan kosong. Ia mendengar suara pintu lemari dibuka dan ditutup, suara laci ditarik, dan suara gemerisik pakaian yang dilipat. Suara-suara itu terasa seperti simfoni kesedihan yang mengiringi kehancuran rumah tangganya. Suasana di dalam rumah terasa sangat tegang dan canggung. Lucy berusaha untuk tidak melihat ke arah kamar, namun ia bisa merasakan kehadiran Ian di sana. Ia membayangkan Ian sedang mengemasi barang-barang pribadinya, barang-barang yang dulu menjadi bagian dari kehidupan mereka bersama. Kenangan-kenangan indah tiba-tiba menyeruak dalam benaknya, membuat hatinya semakin perih. Ia ingat saat mereka pertama kali menata kamar ini bersama, penuh dengan impian dan harapan akan masa depan yang bahagia. Kini, semua itu terasa seperti mimpi yang telah sirna. Setelah beberapa waktu, Ian keluar dari kamar sambil membawa sebuah koper besar. Ia tampak lebih kurus dan pucat dari sebelumnya. Ia menatap Lucy dengan tatapan penuh penyesalan. Aku akan pergi, kata Ian pelan.
Lucy hanya mengangguk tanpa melihat ke arahnya. Ia tidak ingin melihat air mata penyesalan di mata Ian. Ia tidak ingin merasa iba. Ia hanya ingin Ian segera pergi dari hadapannya. Ian berdiri terdiam sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya ia mengurungkan niatnya. Ia tahu, kata-katanya tidak akan lagi berarti apapun bagi Lucy. Dengan langkah berat, Ian berjalan menuju pintu depan. Ia sempat menoleh ke belakang, menatap rumah yang dulu menjadi tempat berlindungnya, tempat ia berbagi suka dan duka dengan Lucy. Kini, rumah itu terasa asing dan dingin baginya. Ia membuka pintu dan keluar, menutupnya dengan perlahan di belakangnya. Suara pintu yang tertutup itu terasa seperti akhir dari sebuah babak dalam kehidupan Lucy. Lucy masih berdiri di ruang tamu, menatap pintu yang baru saja tertutup. Ia merasakan keheningan yang begitu mencekam menyelimuti rumah. Keheningan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sendirian. Perlahan, air mata kembali mengalir di pipi Lucy. Kali ini, bukan hanya rasa sakit dan marah yang ia rasakan, tetapi juga rasa kehilangan yang mendalam. Meskipun ia marah dan kecewa pada Ian, ia tidak bisa memungkiri bahwa Ian pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. 5 tahun pernikahan mereka tidak bisa begitu saja dilupakan. Lucy berjalan menuju jendela dan melihat mobil Ian melaju menjauh dari rumah mereka. Ia terus menatap mobil itu hingga menghilang dari pandangannya. Saat itulah, ia merasakan beban berat yang selama ini menekan dadanya sedikit terangkat. Ian sudah pergi. Ia bebas. Namun, kebebasan itu terasa pahit. Lucy tahu, perjalanan hidupnya ke depan tidak akan mudah. Ia harus membangun kembali kehidupannya dari awal, tanpa Ian di sisinya. Ia harus menyembuhkan luka hatinya dan belajar untuk mempercayai orang lain lagi. Lucy berbalik dan menatap sekeliling rumahnya. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta kini terasa kosong dan sunyi. Ia menghela napas panjang. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan tantangan, namun juga dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Ia akan menghadapi semua ini dengan tegar. Ia akan bangkit dan melanjutkan hidupnya. Bab 10. Sunyi yang menyembuhkan. Hari-hari setelah kepergian Ian terasa begitu sunyi. Rumah yang dulu ramai dengan suara tawa dan obrolan mereka kini dipenuhi oleh keheningan yang menyesakan. Lucy menghabiskan banyak waktunya sendirian, merenungi semua yang telah terjadi. Ada kalanya ia menangis tanpa henti, meratapi kehilangan dan pengkhianatan. Di lain waktu, amarahnya kembali membara, membuatnya merasa geram dan ingin membalas dendam. Namun, di tengah badai emosi itu, perlahan muncul secercah kekuatan dalam diri Lucy. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Ia harus bangkit dan membangun kembali kehidupannya. Maya menjadi salah satu pilar kekuatannya. Ia sering mengunjungi Lucy, menemaninya, dan mendengarkannya bercerita. Maya tidak pernah menghakimi. Ia hanya memberikan dukungan dan semangat. Beberapa teman lain juga turut memberikan perhatian, mengajak Lucy keluar untuk sekadar makan atau menonton film. Lucy mulai menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki orang-orang yang peduli padanya. Lucy mulai mengisi waktunya dengan hal-hal yang dulu sempat ia tinggalkan karena kesibukan rumah tangga. Ia kembali menekuni hobinya melukis, menghabiskan waktu di taman, dan membaca buku-buku yang sudah lama ingin ia baca. Kegiatan-kegiatan itu membantunya mengalihkan perhatian dari rasa sakit dan memberikan sedikit ketenangan. Beberapa hari setelah kepergian Ian, Lucy menerima pesan singkat darinya. Ian meminta maaf sekali lagi dan memohon agar Lucy mau bertemu dengannya untuk membicarakan semuanya. Awalnya, Lucy ragu. Ia tidak yakin apakah ia siap untuk bertemu dengan Ian dan mendengar penjelasannya. Namun, setelah mempertimbangkan dengan matang,
ia memutuskan untuk menolak permintaan Ian. Ia merasa belum saatnya untuk bertemu. Ia masih membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Lucy mulai memikirkan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Ia tahu, pernikahan mereka sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Pengkhianatan Ian telah merusak segalanya. Ia memutuskan untuk mencari informasi tentang proses perceraian. Ia menghubungi seorang teman kuliahnya yang berprofesi sebagai pengacara untuk meminta nasihat. Mendengar cerita Lucy, temannya kuliahnya Risa yang berprofesi sebagai pengacara, sangat prihatin dan bersedia membantu. Risa menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil Lucy dan menawarkan diri untuk mendampinginya dalam proses perceraian nanti. Keputusan untuk bercerai terasa berat bagi Lucy. Meskipun ia marah dan kecewa pada Ian, ia tidak bisa memungkiri bahwa ada banyak kenangan indah yang pernah mereka bagi. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Ia pantas mendapatkan kebahagiaan, dan ia tidak akan bisa menemukannya jika ia terus terpaku pada masa lalu. Suatu sore, saat Lucy sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh, ia melihat sebuah unggahan di media sosial. Itu adalah foto Ian dan Kila sedang berlibur bersama di sebuah tempat yang romantis. Hati Lucy mencelos melihat kebahagiaan mereka. Rasa sakit dan marah kembali menyeruak. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Selain rasa sakit, ia juga merasakan tekad yang lebih kuat untuk segera mengakhiri babak ini dan memulai hidup yang baru. Malam itu, Lucy menghubungi Risa dan mengatakan bahwa ia siap untuk mengajukan gugatan cerai. Ia ingin segera menyelesaikan semuanya dan fokus pada masa depannya. Keputusan itu terasa berat, namun juga membebaskan. Lucy tahu, perjalanan penyembuhan hatinya masih panjang, namun ia yakin ia akan mampu melewatinya. Ia akan belajar untuk mencintai dirinya sendiri lagi dan membuka hatinya untuk kemungkinan kebahagiaan di masa depan. Kepergian Ian memang meninggalkan luka, namun juga membuka ruang untuk awal yang baru. 6 bulan berlalu sejak Ian pergi dari rumah itu. Bagi Lucy, 6 bulan terasa seperti 6 tahun. Banyak hal telah berubah. Proses perceraiannya berjalan lancar dengan bantuan Risa. Ia sudah resmi menyandang status janda beberapa minggu yang lalu. Meskipun ada rasa lega, ia juga merasakan kehampaan yang mendalam. Namun, Lucy tidak membiarkan dirinya terus terpuruk. Ia fokus pada pekerjaannya, bahkan berhasil mendapatkan banyak pesanan bunga yang membuatnya semakin sibuk dan bersemangat. Ia juga lebih sering menghabiskan waktu dengan Maya dan teman-teman lainnya. Mereka sering pergi berlibur singkat atau sekadar berkumpul di rumah untuk menonton film dan tertawa bersama. Perlahan tapi pasti, Lucy mulai menemukan kembali kebahagiaannya. Ia bahkan mulai membuka diri untuk kemungkinan menjalin hubungan baru, meskipun ia belum terburu-buru. Luka yang ditinggalkan Ian masih terasa perih. Namun ia percaya, waktu akan menyembuhkannya. Suatu sore, saat Lucy sedang menikmati kopi di sebuah kafe bersama Maya, ia menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berbunyi, "Lucy, ini Ian. Ada yang ingin aku sampaikan. Bisakah kita bertemu sebentar?" Lucy terkejut membaca pesan itu. Ia sudah lama tidak berkomunikasi dengan Ian. Setelah perceraian selesai, mereka sepakat untuk tidak saling menghubungi lagi. Ia menunjukkan pesan itu kepada Maya. "Apa yang dia mau lagi, Luz? Jangan diladeni," kata Maya dengan nada sinis. "Aku juga tidak tahu, Mei. Tapi entah kenapa, aku merasa penasaran," jawab Lucy. Setelah mempertimbangkan sejenak, ia memutuskan untuk membalas pesan Ian. Ia setuju untuk bertemu di sebuah tempat netral keesokan harinya. Keesokan harinya, Lucy duduk berhadapan dengan Ian di sebuah restoran sederhana. Ian tampak lebih kurus dan tidak terawat.
Ada raut penyesalan yang jelas terlihat di wajahnya. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku, Luz," kata Ian dengan suara pelan. "Ada apa, Ian? Katakan saja," jawab Lucy singkat, berusaha menjaga jarak emosional. Ian menghela napas. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku dan Kila akan menikah." Kata-kata Ian bagai petir di siang bolong bagi Lucy. Meskipun ia sudah menduga hubungan mereka serius, mendengar kabar pernikahan itu tetap membuatnya terkejut. Ada sedikit rasa nyeri di hatinya. Namun lebih dari itu, ia merasakan keanehan. Mengapa Ian memberitahunya hal ini? "Selamat," ucap Lucy datar, berusaha menyembunyikan perasaannya. Ian menatap Lucy dengan tatapan memohon. "Aku tahu ini mungkin sulit bagimu, Luz, tapi aku ingin kamu tahu langsung dari aku." "Kenapa kamu memberitahuku?" tanya Lucy, mengerutkan kening. Ian terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah undangan dari dalam sakunya. Aku ingin kamu datang ke pernikahan kami." Lucy terkejut bukan main. Ia menatap undangan berwarna putih elegan itu dengan bingung. Mengapa Ian mengundangnya ke pernikahannya dengan wanita yang telah menghancurkan rumah tangga mereka? "Kamu bercanda, Ian? Kenapa aku harus datang ke pernikahan kalian?" tanya Lucy dengan nada tidak percaya. Aku ingin kita semua bisa berdamai, Luz. Aku ingin kamu melihat bahwa aku bahagia. Dan aku harap kamu juga bisa bahagia dengan hidupmu sendiri, jawab Ian dengan nada tulus. Lucy tertawa sinis. "Berbahagia di pernikahanmu dengan wanita yang menjadi selingkuhanmu? Maaf, Ian, tapi itu bukan definisi bahagia bagiku." Namun, saat ia menatap undangan itu lebih lama, sebuah ide gila mulai terlintas di benaknya. Sebuah ide yang penuh risiko, namun juga berpotensi untuk memberikan keadilan yang selama ini ia cari. Ia teringat akan video perselingkuhan Ian dan Kila yang masih tersimpan rapi di laptop lamanya. Sebuah senyuman tipis mulai terukir di bibir Lucy. Ia menatap Ian dengan tatapan yang sulit dibaca. "Baiklah, Ian," kata Lucy akhirnya. "Aku akan datang ke pernikahanmu." Ian tampak lega mendengar jawaban Lucy. Ia tidak menyadari badai apa yang sedang dipersiapkan oleh mantan istrinya itu. Lucy, dengan undangan di tangannya, mulai menyusun rencana. Pernikahan mantan suaminya akan menjadi panggung untuk sebuah drama yang tak terlupakan. Setelah pertemuan dengan Ian, Lucy segera menghubungi Maya. Ia menceritakan tentang undangan pernikahan itu dan ide gila yang terlintas di benaknya. Maya terkejut mendengar rencana Lucy. Namun setelah mendengar penjelasan Lucy yang penuh tekad, ia akhirnya setuju untuk membantu. "Kamu yakin dengan ini, Luz? Ini bisa jadi sangat berisiko," tanya Maya dengan nada khawatir. "Aku tahu, Mei. Tapi aku sudah memikirkannya matang-matang. Mereka telah menghancurkan hidupku, dan mereka pantas mendapatkan konsekuensinya. Aku tidak ingin membiarkan mereka berbahagia di atas penderitaanku," jawab Lucy dengan mata berkilat-kilat. Langkah pertama Lucy adalah mencari laptop lamanya yang menyimpan video perselingkuhan Ian dan Kila. Laptop itu sudah lama tersimpan di gudang. Dengan sedikit kesulitan, Lucy berhasil menemukannya. Ia membersihkan debu yang menempel dan mencoba menyalakannya. Setelah beberapa saat, laptop itu akhirnya menyala. Lucy mencari file video itu dengan hati berdebar. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya menemukannya. Ia memutar video itu sekali lagi, dan rasa sakit serta amarah kembali menyeruak di hatinya. Melihat kemesraan Ian dan Kila di video itu semakin membulatkan tekadnya untuk melaksanakan rencananya. Bersama Maya, Lucy mulai menyusun strategi. Mereka membahas detail-detail kecil seperti kapan Lucy harus datang, bagaimana cara agar ia bisa mengakses layar besar di gedung pernikahan,
dan bagaimana cara agar rencananya berjalan lancar tanpa menimbulkan kecurigaan. Lucy memutuskan untuk datang ke pernikahan itu sebagai tamu biasa, tidak ingin menarik perhatian sebelum saat yang tepat tiba. Ia memilih gaun yang elegan namun tidak terlalu mencolok. Ia ingin terlihat berkelas dan percaya diri. Maya menawarkan diri untuk merekam momen saat Lucy menampilkan video itu. Ia akan berada di antara tamu undangan dan siap mengabadikan reaksi semua orang. Selain itu, Lucy juga mencari informasi lebih lanjut tentang pernikahan Ian dan Kila. Ia mencari tahu lokasi gedung pernikahan, waktu acara, dan siapa saja tamu undangan yang mungkin hadir. Ia ingin memastikan rencananya berjalan sesuai dengan yang ia harapkan. Selama beberapa hari menjelang pernikahan, Lucy merasa sangat tegang. Ia terus memikirkan rencananya, memastikan setiap detail sudah siap. Ada rasa gugup dan takut, namun juga ada rasa semangat dan keadilan yang membara di dalam dirinya. Ia merasa seperti seorang agen rahasia yang sedang mempersiapkan misi penting. Ia membayangkan ekspresi wajah Ian dan Kila saat video itu ditampilkan di depan semua tamu undangan. Ia membayangkan rasa malu dan kehancuran yang akan mereka rasakan. Bayangan itu memberikan sedikit kepuasan bagi Lucy. Malam sebelum pernikahan, Lucy tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar-putar memikirkan rencananya. Ia memegang ponselnya erat-erat, memastikan video itu sudah siap untuk diputar. Ia juga sudah menyiapkan kata-kata yang akan ia ucapkan saat momen itu tiba. Keesokan harinya, Lucy bangun dengan perasaan yang aneh. Ada campuran antara ketegangan dan keyakinan dalam dirinya. Ia mengenakan gaunnya, merias wajahnya dengan hati-hati, dan menatap dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang kuat dan bertekad, bukan lagi wanita yang dulu terluka dan rapuh karena pengkhianatan. Dengan tas kecil yang berisi ponsel dan rencana cadangan lainnya, Lucy berangkat menuju gedung pernikahan. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Ian dan Kila. Ia siap untuk menghadapi mereka dan menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Lampu-lampu kristal raksasa di langit-langit gedung pernikahan memancarkan cahaya hangat yang memantul pada dekorasi serba putih, menciptakan ilusi negeri dongeng yang begitu kontras dengan realita pahit yang Lucy bawa bersamanya. Rangkaian bunga mawar putih dan bebias bereat menjuntai anggun di setiap sudut, menebarkan aroma manis yang terasa menyesakkan di hidung Lucy. Alunan musik orkestra yang tadinya syahdu kini beranjak riang, mengiringi langkah-langkah para tamu yang berbalut busana terbaik mereka, saling menyapa dengan senyum lebar dan ucapan selamat yang terdengar begitu munafik di telinga Lucy. Saat Lucy melangkah keluar dari taksi dan menatap fasad gedung yang gemerlap, jantungnya berdebar tidak karuan. Rasa gugup bercampur dengan tekad yang membara, menciptakan pusaran emosi yang kuat di dalam dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Inilah saatnya untuk menunjukkan kepada mereka kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Dengan dagu terangkat dan tatapan mata yang lurus ke depan, Lucy berjalan menuju pintu masuk. Setiap langkahnya terasa berat namun mantap. Ia menyerahkan undangan berwarna perak kepada petugas yang menyambutnya dengan senyum ramah. Saat memasuki ballroom yang luas, suara riuh rendah percakapan dan tawa langsung menyambutnya. Lucy mengedarkan pandangannya, mencari sosok yang menjadi pusat dari drama yang akan segera ia mainkan. Di ujung ruangan, di atas pelaminan yang dihiasi dengan untayan bunga dan kain-kain mewah, berdiri Ian dan Kila. Ian tampak gagah dan bahagia dalam balutan tuxedo hitamnya. Senyum lebar tak pernah lepas dari bibirnya. Di sampingnya, Kila terlihat memukau dalam gaun pengantin putih yang berkilauan, aura kebahagiaan terpancar dari wajahnya yang ayu. Melihat mereka berdiri berdampingan, memancarkan kebahagiaan palsu di atas penderitaannya, membuat amarah Lucy mendidih. Namun, ia berhasil menahannya, menyalurkannya menjadi tekad yang semakin kuat.
Matanya mencari sosok Maya di antara kerumunan. Tak lama kemudian, ia melihat sahabatnya berdiri di dekat pilar besar, tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Tatapan mata Maya memberikan Lucy kekuatan dan keyakinan. Ia tidak sendirian dalam misi ini. Lucy bergerak perlahan, menyusuri karpet merah yang membentang menuju area pelaminan. Ia memilih posisi yang strategis, tidak terlalu mencolok namun memiliki pandangan yang sempurna ke arah layar proyektor besar yang tergantung di atas panggung, siap menampilkan momen-momen bahagia pasangan pengantin. Ironisnya, layar itu akan segera menampilkan momen yang sama sekali berbeda. Acara demi acara berlangsung. Pembawa acara dengan suara riang memandu jalannya resepsi. Beberapa tamu memberikan sambutan dan ucapan selamat yang penuh dengan kata-kata manis tentang cinta dan kebahagiaan abadi. Lucy mendengarkannya dengan sinis. Hatinya mencemooh setiap kata yang terucap. Mereka tidak tahu kebusukan yang tersembunyi di balik fasad pernikahan ini. Tibalah saatnya acara inti. Ian dan Kila berdiri berhadapan, tangan mereka saling menggenggam erat. Pendeta dengan suara hikmat mulai membacakan janji suci pernikahan. Kata-kata tentang kesetiaan, pengorbanan, dan cinta abadi terasa seperti lelucon yang pahit bagi Lucy. Ia menatap Ian, mencoba mencari jejak penyesalan di matanya. Namun yang ia lihat hanyalah kebahagiaan yang tampak dibuat-buat. Saat Ian dengan penuh hikmat memasangkan cincin berlian di jari manis Kila, diikuti oleh Kila yang melakukan hal serupa, tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan. Lucy mengepalkan tangannya di dalam clutch-nya, kuku-kukunya menusuk telapak tangannya. Ia harus menahan diri. Waktunya belum tepat. Kemudian, tiba saatnya janji suci diucapkan. Ian menatap Kila dengan tatapan yang dibuat-buat penuh cinta, mengucapkan janji untuk mencintai dan menjaga Kila dalam suka maupun duka. Kila membalasnya dengan suara bergetar, air mata haru tampak mengalir di pipinya. Para tamu undangan tampak tersentuh, beberapa bahkan terlihat menyeka air mata bahagia. Lucy hanya bisa menatap mereka dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Akhirnya, momen yang paling dinanti tiba, ciuman pertama sebagai suami istri. Pendeta mempersilakan mereka, dan seluruh perhatian tertuju pada pasangan pengantin. Musik orkestra kembali memainkan melodi romantis yang mendayu-dayu. Ian menangkup wajah Kila dengan kedua tangannya, menatapnya dengan ekspresi yang tampak penuh kasih sayang. Kila memejamkan matanya, bibirnya sedikit terbuka, siap menerima ciuman pertama dari suaminya. Jantung Lucy berdegup semakin kencang. Iramanya seolah ingin keluar dari dadanya. Ia bisa merasakan adrenalin membanjiri tubuhnya, membuatnya merasa tegang namun juga bersemangat. Inilah saatnya. Ia merogoh tasnya, menggenggam erat ponsel yang berisi video yang akan menghancurkan segalanya. Jari telunjuknya sudah berada di atas layar, siap untuk menekan tombol putar. Dengan langkah pasti dan tatapan mata yang penuh tekad, Lucy mulai bergerak maju. Ia menerobos kerumunan tamu yang sedang terpukau dengan adegan romantis di pelaminan. Beberapa orang menoleh padanya dengan tatapan bingung dan bertanya-tanya, namun Lucy tidak menghiraukannya. Ia hanya memiliki satu fokus, mencapai pelaminan dan memastikan semua orang melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia bisa merasakan tatapan mata Ian yang tiba-tiba tertuju padanya. Wajah yang tadinya berseri-seri kini menunjukkan keterkejutan yang mendalam, diikuti oleh kepanikan yang mulai terlihat jelas di matanya. Kila masih memejamkan mata, menikmati momen yang ia kira adalah puncak kebahagiaannya. Ia belum menyadari kehadiran Lucy yang semakin mendekat. Lucy semakin dekat dengan pelaminan. Ia bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresi di wajah Ian, dari keterkejutan menjadi ketakutan yang nyata. Ia juga bisa mendengar bisikan-bisikan para tamu yang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suasana romantis yang tadinya memenuhi ruangan perlahan mulai digantikan oleh ketegangan yang mencekam.
Saat bibir Ian hanya berjarak beberapa senti dari bibir Kila, Lucy mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Cahaya layar ponsel memantul di wajahnya yang dingin dan penuh tekad. Ia sudah siap. Sebentar lagi, topeng kebahagiaan palsu ini akan hancur berkeping-keping, dan semua orang akan menyaksikan pengkhianatan yang selama ini disembunyikan. Malam ini akan menjadi malam yang akan mereka ingat selamanya. Selamat, Ian. Suara Lucy memecah keheningan yang tercipta saat bibir Ian nyaris menyentuh bibir Kila. Suaranya lantang dan penuh dengan nada dingin yang membuat semua mata tertuju padanya. Ian dan Kila tersentak kaget, memisahkan diri dan menoleh ke arah Lucy dengan wajah pucat pasi. "Kamu, Lucy?" gumam Ian dengan nada tercekat, matanya membulat karena terkejut. Kila di sampingnya tampak bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Ya, Ian, ini aku," jawab Lucy dengan senyum sinis yang menghiasi bibirnya. "Aku datang untuk memberikan hadiah pernikahan yang tak akan pernah kalian lupakan." Lucy melangkah maju hingga berdiri tepat di depan pelaminan. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. "Kalian semua pasti penasaran, bukan? Bagaimana kebahagiaan pasangan pengantin ini bisa terjalin?" tanya Lucy, mengedarkan pandangannya ke seluruh tamu undangan yang kini menatapnya dengan rasa ingin tahu dan kebingungan. Tanpa menunggu jawaban, Lucy berjalan menuju meja di samping pelaminan yang terdapat perangkat audio visual. Dengan cepat dan cekatan, ia menghubungkan ponselnya ke layar besar yang tadinya siap menampilkan foto-foto prewedding Ian dan Kila. Beberapa detik kemudian, layar besar itu menyala. Namun, alih-alih menampilkan foto-foto mesra pasangan pengantin, layar itu menampilkan gambar yang sama sekali berbeda. Gambar seorang pria dan wanita yang sedang berpelukan mesra, berciuman penuh gairah di sebuah ruangan yang tampak seperti kamar hotel. Pria itu tidak lain adalah Ian, dan wanita itu adalah Kila. Suara bisikan mesra dari video itu menggema di seluruh ruangan yang tadinya dipenuhi dengan alunan musik romantis. Para tamu undangan terkesiap, mata mereka membelalak tak percaya melihat adegan yang terpampang di layar. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, mencoba mencerna apa yang sedang mereka saksikan. Di pelaminan, Ian tampak seperti patung yang membeku. Wajahnya merah padam karena malu dan panik. Ia mencoba menghalangi pandangan para tamu, namun sudah terlambat. Layar besar itu terus menampilkan adegan-adegan perselingkuhannya dengan Kila, termasuk momen-momen yang sangat intim dan pribadi. Kila menutup mulutnya dengan kedua tangannya, air mata langsung membanjiri wajahnya. Ia menatap Ian dengan tatapan penuh pengkhianatan dan kehancuran. Kebahagiaan yang tadinya terpancar dari wajahnya kini lenyap, digantikan oleh rasa malu dan kepedihan. Lucy berdiri tegak di depan pelaminan, menyaksikan kehancuran yang ia ciptakan. Ia merasakan sedikit kepuasan melihat ekspresi terkejut dan jijik dari para tamu undangan yang kini menatap Ian dan Kila dengan tatapan menghakimi. Setelah video itu selesai diputar, keheningan mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Hanya isak tangis Kila yang terdengar samar-samar. Lucy menarik napas dalam-dalam dan menatap Ian dengan tatapan dingin. "Selamat menikmati pernikahan kalian, Ian," ucap Lucy dengan nada sinis namun penuh kemenangan. "Semoga kebahagiaan kalian abadi seperti janji pernikahan yang pernah kamu ucapkan padaku dulu." Tanpa menunggu jawaban, Lucy berbalik dan berjalan dengan langkah mantap keluar dari gedung pernikahan. Ia bisa merasakan tatapan mata semua orang tertuju padanya. Namun ia tidak peduli. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Ia telah mempermalukan mantan suaminya dan wanita yang telah merebutnya di hari pernikahan mereka. Keadilan, meskipun dengan cara yang dramatis, telah ditegakkan. Di luar gedung, Lucy menarik napas lega. Beban berat di hatinya terasa sedikit terangkat. Ia telah menutup satu babak dalam hidupnya dan siap untuk memulai yang baru.
Kepergian Lucy meninggalkan keheningan yang pecah dalam sekejap menjadi gumaman riuh rendah di seluruh ballroom. Para tamu undangan saling berbisik, menunjuk arah layar besar yang kini menampilkan logo acara pernikahan Ian dan Kila. Rasa terkejut, jijik, dan penasaran bercampur aduk di wajah mereka. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel mereka, mengabadikan momen memalukan ini. Di pelaminan, Ian berdiri mematung, wajahnya pucat pasi dan berkeringat dingin. Ia menatap kosong ke arah pintu keluar yang baru saja dilewati Lucy, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rasa malu dan amarah bercampur aduk di dalam dirinya. Ia merasa dipermalukan di depan semua orang yang ia kenal. Kila terisak hebat. Kedua tangannya masih menutupi wajahnya. Ia merasa hancur dan dipermalukan. Ia menatap Ian dengan tatapan penuh amarah dan pengkhianatan. Semua kebahagiaan yang ia rasakan beberapa saat lalu kini sirna, digantikan oleh rasa malu dan sakit hati yang mendalam. Kamu tega sekali, Ian. Isak Kila di sela tangisnya, suaranya bergetar. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang video ini? Kenapa kamu membiarkan aku berdiri di sini dan dipermalukan seperti ini? Ian tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya, merasa bersalah dan tidak berdaya. Ia tahu ia telah menghancurkan segalanya. Bukan hanya pernikahannya dengan Lucy, tetapi juga pernikahannya yang baru dimulai dengan Kila. Para tamu undangan mulai bergerak gelisah. Beberapa orang menghampiri Ian dan Kila, mencoba menenangkan mereka atau sekadar bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, suasana yang tadinya penuh kebahagiaan kini berubah menjadi kacau dan tidak nyaman. Beberapa tamu yang merasa jijik dan tidak ingin terlibat dalam drama ini mulai berpamitan dan meninggalkan gedung pernikahan. Bisikan-bisikan dan tatapan sinis mengiringi langkah mereka. Pernikahan impian Ian dan Kila hancur berantakan dalam sekejap. Pembawa acara dan pihak wedding organizer tampak kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mencoba menenangkan situasi dan meminta para tamu untuk tetap tenang. Namun percuma. Kehebohan sudah tidak terkendali. Di luar gedung pernikahan, Lucy berjalan cepat menuju taksi yang sudah menunggunya. Air mata mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan sedikit rasa kemenangan. Ia merasa puas karena telah berhasil mengungkap kebenaran dan memberikan pelajaran yang setimpal kepada mantan suaminya dan wanita yang telah merebutnya. Saat taksi melaju menjauh dari gedung pernikahan, Lucy melihat ke belakang. Ia bisa melihat kerumunan orang yang masih berdiri di luar, tampak bingung dan membicarakan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Lucy menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, tindakannya ini akan memiliki konsekuensi yang besar, namun ia tidak menyesal. Ia telah melakukan apa yang menurutnya benar. Di dalam taksi, Lucy meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Maya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Terima kasih sudah membantuku. Maya membalasnya dengan emoji jempol dan pesan singkat, kamu hebat, Luz. Sekarang saatnya untuk fokus pada dirimu sendiri. Lucy tersenyum membaca pesan dari sahabatnya. Ia tahu, perjalanan penyembuhan hatinya masih panjang. Namun ia merasa lebih ringan dan lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Malam ini, Ian dan Kila mungkin sedang menghadapi kehancuran. Namun Lucy yakin, ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri di masa depan. Waktu terus bergulir, membawa serta kenangan pahit malam pernikahan Ian dan Kila yang kini terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Berita tentang video perselingkuhan itu memang sempat menjadi perbincangan hangat, namun perlahan meredup seiring berjalannya waktu. Kabar terakhir yang Lucy dengar dari teman-teman kantor Ian adalah bahwa pernikahan mereka memang kandas tak lama setelah kejadian itu. Ian harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, kehilangan pekerjaan dan reputasinya,
sementara Kila harus menanggung malu dan kekecewaan. Bagi Lucy, 6 bulan terakhir adalah perjalanan panjang menuju penyembuhan. Ia tidak hanya fokus pada toko bunganya yang semakin ramai dan dikenal, tetapi juga aktif mengikuti terapi untuk memproses trauma dan rasa sakit yang pernah ia alami. Terapinya membantunya memahami bahwa ia tidak bersalah atas pengkhianatan Ian dan bahwa ia berhak untuk bahagia. Ia kembali menekuni hobinya melukis dan bahkan sering menggunakan bunga-bunga dari tokonya sebagai inspirasi. Ia juga bergabung dengan komunitas seni lokal, di mana ia bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki minat yang sama dan memberikan dukungan positif. Toko bunganya kini terasa lebih hidup dengan sentuhan seni pribadinya dan aroma segar bunga yang selalu memanjakan indera. Taman kecil di belakang tokonya pun menjadi tempatnya mencari ketenangan dan merangkai ide-ide kreatif untuk karangan bunga. Maya tetap menjadi sahabat setia yang selalu ada untuknya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, melakukan berbagai kegiatan mulai dari mencoba resep kue baru, mengunjungi pameran bunga, hingga sekadar berbagi cerita dan tawa di kedai kopi favorit mereka. Lucy juga semakin dekat dengan keluarganya yang selalu memberikan dukungan tanpa syarat, sering membantu di toko saat akhir pekan. Suatu sore, saat Lucy sedang menata display bunga di depan tokonya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Ryan. Ryan adalah seorang fotografer yang sedang mencari bunga untuk pemotretan konsep terbarunya. Mereka terlibat dalam percakapan yang menarik tentang keindahan bunga, seni fotografi, dan berbagai hal lainnya. Ryan memiliki selera humor yang baik dan pandangan yang menarik tentang dunia. Lucy merasa nyaman dan bisa menjadi dirinya sendiri saat berbicara dengannya. Setelah pertemuan itu, Ryan beberapa kali mampir ke toko bunga Lucy, terkadang hanya untuk membeli bunga, terkadang hanya untuk sekadar mengobrol. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar toko, mengunjungi taman kota, dan berbagi cerita tentang impian masing-masing. Lucy merasakan ada koneksi yang kuat di antara mereka, namun ia tidak ingin terburu-buru. Ia ingin menikmati setiap momen dan membiarkan semuanya berjalan secara alami. Suatu pagi yang cerah, Lucy terbangun dengan perasaan bahagia dan penuh semangat. Ia membuka jendela kamarnya yang menghadap ke taman bunganya, dan merasakan hangatnya sinar matahari pagi yang menyentuh kulitnya. Bunga-bunga di tamannya bermekaran dengan warna-warni yang cerah, menyebarkan aroma harum yang menyegarkan, seolah merayakan awal hari yang indah. Ia teringat akan kencan romantisnya dengan Ryan semalam. Mereka menghabiskan malam yang menyenangkan di sebuah restoran dengan dekorasi bunga yang indah, yang membuat Lucy semakin yakin akan pilihannya untuk menjadi seorang florist. Ryan mengungkapkan perasaannya kepada Lucy, dan Lucy merasakan hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa ia telah membuka hatinya kembali untuk cinta. Lucy tersenyum lebar. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Namun ia tidak lagi merasa takut. Ia telah belajar dari masa lalunya dan tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati akan datang padanya, pada waktu yang tepat. Dengan langkah ringan, Lucy keluar dari kamar dan menuju dapur untuk membuat sarapan. Aroma kopi dan bunga dari tokonya yang mulai buka terasa begitu menenangkan. Ia merasa damai dan optimis tentang masa depannya. Ia telah melewati badai dan kini ia berdiri tegak di bawah mentari pagi yang hangat, siap untuk menulis kisah hidupnya yang baru, kisah yang penuh dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan yang abadi. Masa lalu telah menjadi pelajaran berharga, dan kini, Lucy siap untuk menyambut masa depan dengan hati yang penuh harapan dan cinta yang baru.